Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada saat ini, Mo Yuanbai menunjukkan keterkejutan dan rasa ketidakpercayaan yang tak terbatas. Seolah melihat sesuatu yang mustahil. Di lain sisi, Situ Xingzu menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan sesuatu di depan Tuan Pavilion. Dia langsung berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Tuan Pavilion, Situ Xingzu bersalah. Pemuda di dalam aula api surgawi ini adalah orang bawahan, itu hanyalah seorang teman kecil." Kaisar Jijing dan Ouyang Hongguang juga menundukkan kepala mereka dan menghela nafas sedikit. Namun, kata-kata Situ Xingzu menyebabkan kegemparan di antara hadirin. Semua orang memandang Situ Xingzu dengan marah. Situ Xingzu dan Ouyang Hongguang ini, mereka adalah wakil Master Pavilion, benar-benar membawa orang luar memasuki istana api surgawi. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Situ Xingzu, Kaisar Jijing, Ouyang Hongguang, dan lainnya adalah orang-orang kuat senior di Dange, dan mereka memiliki status yang sangat tinggi di hati semua orang. Tapi sekarang, mata semua orang penuh dengan kebencian, penyesalan dan kekecewaan. "Tuanku, Anda juga telah mendengar bahwa Situ Xingzu dan yang lainnya berani membawa orang luar ke aula api surgawi. Ini benar-benar melanggar hukum pavilion dan..." Ucap wakil Master Pavilion Woncang bergegas maju, "Tuanku, saya tahu bahwa selama periode retret Anda, kekacauan besar terjadi di Wuyu, dan bahkan Tanah Suci Darah telah berganti pemilik beberapa kali. Sekarang bawahan Anda memiliki alasan untuk mencurigai bahwa Situ Xingzu dan yang lainnya telah berkolusi satu sama lain. Mereka membahayakan masa depan Dange. Saya juga meminta penguasa pavilion untuk memerintahkan Situ Xingzu dan yang lainnya untuk segera ditangkap dan dibawa ke penjara langit untuk diinterogasi secara ketat." Ucap Woncang penuh dengan hawa dingin. Tanpa diduga, Mo Yuanbai mengabaikan wakil Master Pavilion Woncang. Dia hanya menatap orang-orang di kelompok Situ Xingzu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan mencoba menenangkan suaranya. "Siapa teman kecil yang kamu bicarakan?" Ucap Mo Yuanbai dengan tenang. Penatua Agung baru saja akan memulai gerakan. Mendengar ini, dia hanya bisa berhenti dan menatap Mo Yuanbai dengan curiga. Alkemis lain juga sedikit tercengang, dengan ekspresi curiga di wajah mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Pavilion tidak memerintahkan penangkapan Penatua Situ Xingzu. Sebaliknya dia bertanya siapa yang memasuki kuil api surgawi. Apa gunanya menanyakan asal pihak lain? Gumam Penatua Agung Sikong Hao tenggelam. Memikirkan hal ini, ekspresinya berubah. Dia buru-buru melangkah maju, dan berkata dengan cemas, "Tuan Pavilion, lebih baik segera menangkap Situ Xingzu dan yang lainnya terlebih dahulu, dan kemudian memeriksanya nanti." "Cukup," teriak Mo Yuanbai menatap kosong ke arah Sikong Hao, dan berkata dengan dingin, "Penatua Agung, kursi ini telah melakukan retret sepanjang tahun. Apakah Anda berpikir bahwa ini adalah masalah sepele? Anda tidak perlu mengingatkan kursi ini," teriak Mo Yuanbai tegas. Bawahan tidak berani. Wajah Sikong Hao memucat, dan hatinya sangat kesal. Bahkan Situ Xingzu sendiri tercengang, dan butuh waktu lama untuk dia dapat bereaksi. "Tuanku, teman kecilku bernama Chen Xing." Semua orang terkejut. "Apa? Cheng Qing? Itu adalah penguasa kota Tianlei." Melihat keterkejutan orang-orang, Mo Yuanbai mengerutkan kening dan berkata, "Apakah orang ini terkenal?" Penatua segera berkata, "Tuanku, Chen Qing sepertinya adalah penguasa kota Tianlei, yang dulu bernama Qin Chen. Putra ini masih muda. Baru berusia sekitar 30 tahun, dia telah menjadi penguasa Sky Thunder City, dan dia juga membunuh leluhur Xiao Dongyan dari keluarga Xiao. Asal-usulnya sangat misterius. Dia menuduh Misty Palace berkolusi dengan iblis asing dan membuat kehebohan di Tanah Suci Bloodland belum lama ini. Dia juga bekerja sama dengan Fu Qiankun,
yang telah hilang secara misterius selama lebih dari 200 tahun yang lalu. Untuk mengusir Kaisar Xuan Yuan, dan mengaku sebagai murid Kaisar Po Chen Wu. Mendengar itu, ekspresi Mo Yuanbai berubah drastis, dan dengan gemetar dia berkata, "Apa, dia mengaku sebagai murid Po Chen Wu Huang?" "Ya Tuan," jawab si Kong Hao melirik Mo Yuanbai dengan aneh, mengapa Tuan Pavilion ini tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Tapi sejauh yang dia tahu, Tuan Pavilion tidak ada hubungannya dengan Po Chen Wu Huang. Dan dia segera berkata lagi, "Tuanku, meskipun Qin Chen ini mengaku sebagai murid Kaisar Po Chen Wu, tetapi bawahan ini curiga bahwa itu adalah palsu. Orang ini memiliki asal yang misterius. Dia berasal dari wilayah utara paling terpencil di daratan, dan keberadaannya sangat aneh. Kekuatannya jauh melebihi orang normal. Sehingga bawahan ini curiga bahwa orang ini berkolusi dengan iblis asing." Ucap si Kong Hao menjelaskan, "Si Kong Hao, jangan kentut di mulutmu. Sangguan siarlah yang telah berkolusi dengan iblis alien. Saya pikir Anda juga telah diambil alih oleh sangguan siar." Teriak kesal Kaisar Jijing berkata dengan marah. Si Kong Hao melirik Kaisar Jijing dengan dingin, dan berkata kepada Mo Yuan dengan datar, "Tuan Pavilion, meskipun Kaisar Jijing adalah seniorku, tetapi setelah pergi ke Laut Guntur belum lama ini, dia sangat menghormati Qin Chen. Bawahan ini curiga bahwa Kaisar Jijing telah dicuci otaknya oleh pemuda itu, dan bahkan telah berlindung pada iblis asing." Mo Yuanbai tampak bingung dan berkata, "Apa yang sedang terjadi? Katakan lebih jelas padaku." Wajah Mo Yuanbai pucat, dia retret terlalu lama, dan banyak hal yang tidak dia dipahami, jadi dia sangat bingung dengan apa yang mereka katakan. "Pavilion tuanku, inilah yang terjadi." Si Kong Hao segera menceritakan apa yang terjadi di daratan selama periode ini. Dan dia menambahkan sedikit pemanis, sehingga membuat hitam dan putih terbalik. Tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan si Kong Hao, yang benar hanyalah Kaisar Jijing dan yang lainnya memang membawa orang luar ke Istana Api Surgawi. Tingkah laku mereka yang aneh langsung menarik banyak diskusi. "Si Kong Hao, kamu sangat kejam. Membalikkan fakta seenak jidatmu. Yang sebenarnya adalah sangguan siar berkolusi dengan setan alien. Pada waktu itu di Laut Guntur, tidak terhitung jumlahnya orang yang dapat menjadi saksi. Di antara mereka adalah Fu Qiankun dari Holy Land of Bloodland, Master Lo Zimo dari Hall of Devices, dan bahkan Master Phantom dari Illusory Demon Sect." Ucap Kaisar Jijing memerah karena marah, dia sekarang yakin bahwa si Kong Hao ini pasti telah bergandengan tangan dengan Istana Berkabut. Mata Mo Yuanbai suram dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Aula Api Surgawi di depan semua orang tiba-tiba bergetar, gelombang mengejutkan menyapu, dan seluruh pagoda menderu. "Tidak, apakah anak itu akan menghancurkan Istana Api Surgawi? Kuil Api Surgawi sangat kuat, dan telah membentuk dunianya sendiri. Tidak peduli siapa yang masuk untuk menyerap api spiritual, itu tidak akan menyebabkan perubahan apapun di Kuil Api Surgawi. Apa yang terjadi di dalam?" Ekspresi Mo Yuanbai juga berubah. Samar-samar dia merasakan aura api yang menyesakkan dari Istana Api Surgawi. Aura ini tidak lebih lemah dari api aneh yang pernah dia dapatkan di alam misterius. Kapan Istana Api Surgawi memiliki api seperti itu? Mata Mo Yuanbai tenggelam, dia perlahan berjalan ke pintu Aula Api Surgawi selangkah demi selangkah, dan token di tangannya langsung menekan pintu Aula Api Surgawi. Seluruh gerbang Aula Api Surgawi tiba-tiba meledak dengan cahaya yang luar biasa, cahaya yang menyilaukan menutupi segalanya, seluruh Aula Api Surgawi meraung dan pintu perlahan membuka celah. Bahkan wajah Mo Yuanbai berubah drastis, kekuatan api yang begitu mengerikan membuatnya merasakan sedikit ancaman. Tidak ada yang tahu bahwa selama 200 tahun kultivasi yang melelahkan, kultivasinya telah diam-diam memasuki alam semi-suci. Yang lebih mengejutkan baginya adalah ketika dia membuka gerbang Aula Api Surgawi, sebuah suara yang akrab sepertinya dikeluarkan dari Aula Api. "Mo Yuanbai, apakah kamu di sini?" Suara ini tenang,
tetapi dengan pikiran yang tinggi, memberi Mo Yuanbai perasaan yang sangat akrab. Itu sebenarnya adalah suara Kaisar Po Chen Wu. Dia melihat di aula api surgawi, sosok samar tergantung di atas, ditutupi oleh cahaya api, seperti dewa api. Metode ini membuat Mo Yuanbai merasa sangat familiar. Dia berbalik dengan tiba-tiba, cahaya mengerikan dari kristal surga dan dunia yang dia pegang, menghalangi dan membungkus kekuatan api dari aula api surgawi yang merembes keluar pintu. Dia berkata pada Si Kong Hao dan yang lainnya di belakangnya, "Kalian semua tunggu aku di luar, tanpa perintahku, siapapun tidak ada yang diperbolehkan masuk." Mendengar ini, Si Kong Hao dan yang lainnya langsung cemas. Setelah berbicara, dia berjalan langsung ke istana api surgawi. Saat Mo Yuanbai memasuki aula api surgawi, raungan terdengar, gerbang yang berat ditutup rapat dan aula utama kembali tenang. Pada saat ini, Qin Chen dikelilingi oleh api es yang mengerikan. Nyala api ini adalah nyala api paling menakutkan di istana api surgawi. Sebelum Qin Chen berada di bawah nyala api ini, dia hampir terbakar menjadi abu. Pada saat kritis, Qin Chen menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menekan nyala api ini dan menaklukkannya, menjadi bagian dari nyala api di tubuhnya. Kemudian, Qin Chen tahu bahwa apa yang dia dapatkan ternyata adalah api surgawi Youkong Bingyan yang legendaris. Nether Sky Ice Flame, Sky Fire, memiliki atribut ganda ruang dan es. Api semacam ini dikabarkan hanya muncul di langit berbintang yang tak berujung. Ia suka berkeliaran di langit berbintang yang dingin. Ia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan membekukan segala sesuatu menjadi es. Pada saat ini, Qin Chen diam-diam menatap pria kuat yang berjalan ke istana api surgawi, dengan emosi yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dia teringat akan sore yang cerah 300 tahun yang lalu, seorang pria muda dilempar keluar, bersama dengan tungku pil yang rusak, dan beberapa pil yang hangus. "Nak, apakah kamu tahu tempat apa ini? Ini adalah Danta, berani membuat masalah di sini. Apakah kamu lelah hidup? Jika Anda mengganggu Master Danta saya, kamu tidak akan bernasib baik," ucap salah satu penjaga Danta yang mengusir bocah itu, matanya dingin. "Aku hanya ingin bergabung dengan Danta dan menjadi alkemis hebat," ucap pria muda itu memegang beberapa pil hangus dan tungku pil yang rusak, sambil menahan air matanya, dan berteriak ke menara pil. "Mau bergabung dengan Danta, maka Anda harus memperhatikan identitas Anda. Danta adalah tempat inti dari Dan Pavilion. Jika Anda ingin masuk ke sini, Anda setidaknya harus menjadi kaisar obat kelas 8, dan yang baru saja Anda sempurnakan hanyalah pil tanpa tulang kelas 6 dan pemurniannya pun gagal. Saya menyarankan Anda, lebih baik kembali dan menemukan cabang Pavilion Pil untuk berlatih di sana. Ketika Anda menjadi alkemis top suatu hari, Anda secara alami memenuhi syarat untuk memasuki menara pil. Sekarang segera pergi dari sini," teriak suara penjaga itu dingin. Adegan ini dilihat Qin Chen, dia berpikir bahwa pemuda ini akan pergi diam-diam, tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar tetap bersikeras duduk di pintu masuk Pavilion Pil dan berkata dengan keras, "Meskipun saya hanya seorang alkemis peringkat 6 sekarang, saya percaya pada bakat saya sendiri. Ini bukan pil tulang tingkat 6 biasa, saya percaya pasti ada master yang dapat menghargai potensi saya." Ucap pemuda itu tetap acuh tak acuh, memurnikannya lagi dan lagi. Akhirnya, setelah kegagalan ketujuh, para penjaga Danta tidak bisa lagi mentolerirnya, karena pemurnian pemuda itu telah mempengaruhi Danta. Dia segera melangkah maju dan menendang tungku pil dengan kejam. Semua jenis ramuan obat berserakan. Penjaga itu dengan marah menendang pemuda itu dan hendak memukulnya, tetapi dihentikan oleh Qin Chen. Setelah penjaga melihat Qin Chen, dia langsung panik dan buru-buru memberi hormat. Qin Chen melambaikan tangannya ke penjaga sebelum berjongkok di depan pemuda itu. "Kamu tidak bisa memperbaikinya seperti ini. Pil tanpa tulang yang ingin Anda tingkatkan menjadi pil tingkat 7, belum mencapai keseimbangan sempurna. Mungkin Anda telah berhasil menyempurnakannya sekali. Tapi itu hanya kebetulan.
Pria muda itu memandang sosok di depannya yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, tetapi dihormati sebagai seorang master. "Nak, jika kamu terus tinggal di sini, kamu hanya akan diusir. Kembalilah, jika Anda berhasil memperbaiki apa yang disebut pil tanpa tulang dalam 10 hari, saya akan memberi Anda 1 tiket ke Danta." Qin Chen ingat bahwa dia mengatakan itu pada saat itu. Faktanya, dia tidak menyangka bahwa pemuda ini benar-benar berhasil memperbaiki dan meningkatkan pil tanpa tulang tingkat 7. Dia berlutut di Danta pagi-pagi hanya untuk menunggu Qin Chen, dan setelah mengatakan ini kepada Qin Chen, bocah itu pingsan. Kekuatan mentalnya telah habis dalam pemurnian gila 9 hari 9 malam. Qin Chen masih sangat ingat adegan saat itu. "Saya bukan mastermu, dan kamu bukan muridku. Namun, selama saya ada waktu di Danta, Anda dapat meminta saran saya." Inilah yang dikatakan Qin Chen waktu itu, dan dia merekomendasikan bocah itu kepada kepala paviliun dan saat itu, dan menjadi murid biasa dari kepala paviliun. Tidak ada yang tahu rahasia ini. Dan ketika suasana hati Qin Chen berfluktuasi, Mo Yuanbai juga mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen. "Kamu adalah Chen King, penguasa Sky Thunder City, dan namamu yang lain adalah Qin Chen. Dan kamu mengaku sebagai murid Kaisar Bela Diri Po Chen." Ucap Mo Yuanbai. "Ya, itu Ben Sao," jawab Qin Chen tersenyum. "Apa benar Anda adalah murid Po Chen Wu?" Suara Mo Yuanbai bersemangat, dan matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. "Apa maksudmu?" Qin Chen berkata sambil tersenyum. Mo Yuanbai mendengus dingin, "Aku tidak peduli siapa kamu atau apa statusmu. Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas ke kursi ini hari ini, jangan salahkan kursi ini karena bersikap kasar kepada Anda." Kekuatan mengerikan meletus dari surga dan dunia di tangannya. Tiba-tiba, seluruh istana api surgawi diselimuti oleh kekuatan kosong ini, dan berubah menjadi ribuan penghalang, menutupi Qin Chen di dalamnya. "Oh, alam semi suci, tidak heran kepercayaan dirimu begitu tinggi," ucap Qin Chen tersenyum. "Bagaimana bisa Anda tahu?" Ekspresi Mo Yuanbai berubah. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang di alam semi suci. Bagaimana bisa anak ini dapat melihatnya sekilas? Siapa orang ini? Mungkinkah seperti yang dikatakan si Kong Hao sebelumnya, apakah itu orang yang dikultivasikan oleh iblis asing? Memikirkan hal ini, wajah Mo Yuanbai berubah drastis. Aura perkasa di tubuhnya tiba-tiba pecah, dan nyala api yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Tidak peduli apa status Qin Chen, dia telah memutuskan untuk mengalahkan lawan terlebih dahulu. Tetapi ketika Mo Yuanbai hendak melakukan sesuatu, Qin Chen menghela nafas pelan dan berkata, "Mo Yuanbai, 300 tahun telah berlalu, apakah kamu bahkan tidak mengenalku?" Ucap Qin Chen, tubuh Mo Yuanbai bergetar hebat. Kamu, ucap Mo Yuanbai mengulurkan tangannya dan menunjuk Qin Chen dengan gemetar. Qin Chen tersenyum tipis, "Mo Yuanbai, tampaknya Anda tidak hanya tumbuh dewasa, tetapi emosi Anda juga meningkat pesat, makanya Anda berani mengajari saya." Mendengar ini, wajah Mo Yuanbai sepucat kertas, dan ekspresinya sangat bersemangat. "Apakah kamu adalah Tuan Po Chen?" ucapnya menatap Qin Chen. Segala sesuatu di depannya begitu nyata, tapi itu memberi Mo Yuanbai perasaan seperti mimpi. "Tuan, apakah murid ini bermimpi? Apakah kamu benar-benar kembali?" Mo Yuanbai bergumam, dengan warna kompleks di matanya. Dia ingin ini menjadi kenyataan, tetapi jauh di lubuk hatinya, masih ada sedikit keraguan. "Mo Yuanbai, apakah kamu ingat pertama kali gurumu ini membawamu ke istana api surgawi ini?" Qin Chen berkata dengan ringan. Mo Yuanbai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Qin Chen mengulurkan tangan kanannya, dan segera, api tak berujung mengembun di tangan kanannya, dan serangkaian api mengembun di tubuh Qin Chen. Api ini bergabung ke dalam tubuh Qin Chen dan mekar tanpa henti. Teknik penggabungan roh api. "Apakah kamu benar-benar tuanku?" Hati Mo Yuanbai bergetar, air matanya langsung turun,
begitu bersemangat hingga dia tidak bisa menahan diri. Dia tidak bisa melupakan adegan ini. Setelah Master membawanya ke pagoda Pil 300 tahun yang lalu, hal pertama yang dia lakukan adalah membawanya ke aula api surgawi, mengajarinya teknik penggabungan roh api, dan merasakan kekuatan api di aula api surgawi ini. Pada saat itu, dia hanya seorang venerable tingkat 6, jangankan memasuki istana api surgawi, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pagoda Pil. Tetapi di bawah kepemimpinan Qin Chen, dia dibawa masuk tanpa hambatan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa di sepanjang jalan, kemanapun Master Po Chen Wu Huang pergi, ada alkemis yang memberi hormat kepadanya di mana-mana. Pada saat itu, dia bahkan tidak tahu identitas tuannya. Kemudian, dia mengetahui bahwa pria ini sebenarnya adalah Wu Chen Wu Huang yang legendaris. Meskipun Qin Chen tidak secara resmi menerimanya sebagai murid, mulai saat itu, Qin Chen sudah menjadi tuan gurunya di benaknya. Tanpa Qin Chen, tidak akan ada Mo Yuanbai hari ini, apalagi Master Pavilion Pil saat ini. Mo Yuanbai berkata dengan penuh semangat, air mata berkilau di matanya, sambil berlutut di istana api surgawi. Jika adegan seperti itu dilihat oleh alkemis lain di luar, itu pasti akan membuat shock. Tapi Mo Yuanbai sama sekali tidak ambil pusing. Dalam benaknya, Qin Chen adalah gurunya yang paling dihormati dan dicintai. Dia adalah guru selama sehari dan ayah seumur hidup. Rasa hormatnya terhadap Qin Chen telah memasuki tulang-tulangnya. Qin Chen tersenyum pahit. Mo Yuanbai ini masih sama seperti sebelumnya. Dia akan berlutut ketika dia melihatnya. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di seluruh dunia, kecuali Qin Chen, tidak ada yang bisa membuat Mo Yuanbai berlutut. Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum tipis, Yuanbai, berdirilah, jangan berlutut lagi. Mo Yuanbai menggelengkan kepalanya dengan cepat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, tidak, Tuan, tidak apa-apa saya berlutut, saya nyaman untuk berlutut, ucap Mo Yuanbai, dan menatap Qin Chen dengan gembira dan bahagia. Dia takut itu adalah mimpi, dan begitu dia bangun, tuannya akan menghilang. Qin Chen menghela nafas, dan langsung jatuh di depan Mo Yuanbai. Dia berkata, bangunlah. Kamu sekarang adalah Master Pavilion dan kamu sangat kekanak-kanakan. Ucap Qin Chen. Di depan tuan, aku hanyalah seorang anak kecil. Jawab Mo Yuanbai menyeringai. Qin Chen terdiam. Apalagi yang bisa dia katakan? Tuan, bagaimana Anda menjadi seperti sekarang ini? Mo Yuanbai menatap wajah Qin Chen dengan hati-hati, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, orang di depannya bukan lagi berwajah kaisar bela diri Po Chen saat itu. Ini membuat hati Mo Yuanbai tiba-tiba menunjukkan kesedihan. Tuan, apakah Anda tidak mati saat itu? Apa yang terjadi selama ini? Tanya Mo Yuanbai. Qin Chen menghela nafas, dan menyentuh kepala Mo Yuanbai, matanya menunjukkan kebaikan. Sentuhan Qin Chen memberi Mo Yuanbai kehangatan yang telah lama hilang. Adegan ini tampaknya kembali ke 300 tahun yang lalu. Kembali ke hari yang tak terlupakan itu. Seorang pemuda menyentuh kepalanya dan mengatakan kepadanya bahwa selama dia bekerja keras, dia akan bisa menjadi seorang alkemis hebat. Tanpa sadar, Mo Yuanbai sudah menangis lagi. Qin Chen juga agak tersedak menahan haru. Yuanbai, jangan menangis lagi, kamu sudah dewasa, kamu bisa mencapai semua ini sendirian, dan menjadi Master Pavilion Pil, dan aku sangat senang bisa menjadi gurumu. Ucap Qin Chen tersenyum, dan matanya menunjukkan sedikit kelegaan. Qin Chen menghela nafas, melihat ke belakang, kemudian berkata, tapi kamu benar-benar telah menutup istana api surgawi sehingga tidak ada yang bisa masuk ke sini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.